Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Enia Berutu dari kelas 03 SMJE 07 dengan NIM 2110105034415. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi konsep dasar manajemen keuangan untuk memenuhi ujian tengah semester di mata kuliah manajemen keuangan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan perbedaan keuangan dan akuntansi. Akuntansi yaitu penekanannya pada aspek tinjauan review, pada umumnya memiliki wawasan historis atau apa yang telah terjadi di masa lalu. Keuangan yaitu penekanannya pada pembuatan keputusan, lebih memfokuskan pandangan akuntansi tentang kondisi keuangan perusahaan di masa lalu dan saat ini. Nah, apakah keuangan itu? Dua hal pokok ilmu keuangan. Yang pertama, penilaian. Yang kedua, pengambil keputusan. Kedua hal ini sebenarnya saling berkaitan karena keputusan-keputusan keuangan tergantung pada penilaian. Misalnya, keputusan untuk membeli aktiva diambil hanya jika nilai aktiva tersebut lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Tujuan perusahaan. Yang pertama, mencapai atau memperoleh laba maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan. Kedua, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam mengendalikan sebuah keuangan perusahaan, diperlukan sebuah konsep dasar manajemen keuangan dan informasi akuntansi bisnis dalam mengalokasikan dana serta mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebab, jika perusahaan tidak memiliki konsep dasar manajemen keuangan yang baik, tentu perusahaan akan kesulitan dalam menjalankan bisnisnya. Seperti yang kita ketahui bahwa uang merupakan sebuah alat yang penting untuk harus dimiliki ketika dalam melakukan sebuah transaksi. Maka oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui sebuah konsep dasar manajemen keuangan. Lantas, apa saja terdapat dalam sebuah konsep dasar manajemen keuangan? Selanjutnya akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Mengenal manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah salah satu bagian dari konsep dasar akuntansi ataupun teori akuntansi. Meskipun demikian, ilmu manajemen keuangan sangatlah luas. Namun, adapun sebagian orang mengartikan bahwa konsep dasar manajemen keuangan hanya merupakan suatu kegiatan catat-mencatat dalam sebuah laporan keuangan dan menjadi tanggung jawab bidang keuangan saja, dan faktanya lebih luas dari itu. Manajemen keuangan meliputi seluruh aktivitas organisasi dalam rangka mendapatkan, mengalokasikan serta menggunakan dana secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan juga tidak hanya mendapatkan dana saja, melainkan mempelajari bagaimana cara menggunakan serta mengolah dana tersebut. Pengertian manajemen keuangan perusahaan. Menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan
yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang dibutuhkan dengan biaya yang seminimal mungkin dan syarat yang menguntungkan serta upaya menggunakan dana yang diperoleh secara efisien dan efektif. Manajemen dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Meskipun tugas dan tanggung jawabnya berlainan di setiap perusahaan, tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Pengertian manajemen keuangan lagi. Manajemen keuangan segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dengan kata lain, manajemen keuangan merupakan manajemen atau pengelolaan mengenai bagaimana memperoleh aset, mendanai aset, dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan pengelolaan. Selain fungsi utama, ada fungsi lain manajemen keuangan, yaitu yang pertama, perencanaan keuangan, kedua, penganggaran keuangan, ketiga, pengelolaan keuangan, keempat, pencarian keuangan, kelima, menyimpan keuangan, keenam, pengendalian keuangan, yang ketujuh, pemeriksaan keuangan, yang kedelapan ataupun yang terakhir, pelaporan keuangan. Selanjutnya, masuk ke arti penting manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang manajemen fungsional dalam suatu perusahaan yang mempelajari tentang penggunaan dana, memperoleh dana, dan pembagian hasil operasi perusahaan. Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan pemilihan sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Untuk membelanjai kebutuhan dana tersebut, manajer keuangan dapat memenuhi dari sumber yang berasal dari luar perusahaan dan dapat juga yang berasal dari dalam perusahaan. Sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal, yaitu pertemuan antara pihak membutuhkan dana dan pihak yang dapat menyediakan dana. Dana yang berasal dari pasar modal ini dapat berbentuk hutang atau obligasi atau modal sendiri buka kurung saham. Sumber dari dalam perusahaan berasal dari penyisihan laba perusahaan buka kurung laba ditahan atau cadangan maupun depresiasi. Manajer keuangan intinya harus melakukan tugas utama atau fungsi yaitu memperoleh dana dan menggunakan dana tersebut. Untuk memperoleh dana, ia harus mengambil keputusan pembelanjaan, yaitu membelanjakan dana dari pasar modal atau dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Dana juga dapat diperoleh dari hasil operasi perusahaan. Besar kecilnya dana ini tergantung pada kebijakan dividen, yaitu penentuan besar kecilnya keuntungan yang harus dibagi dan ditahan. Semakin banyak ditahan, semakin banyak dana yang diperoleh dari sebuah perusahaan. Untuk fungsi menggunakan dana, manajer keuangan harus mengambil keputusan investasi, yaitu penentuan untuk apa dana yang dimiliki oleh perusahaan
akan dipergunakan. Selanjutnya, kegiatan penting lain yang harus dilakukan manajer keuangan. Yang pertama, perencanaan dan peramalan, di mana manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain yang ikut bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan. Manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan-keputusan investasi dan pembiayaan serta segala hal yang berkaitan dengannya. Manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain di perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. Menyangkut penggunaan pasar uang dan pasar modal, manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana dana dapat diperoleh dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Dari keempat aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas pokok manajer keuangan berkaitan dengan keputusan investasi dan pembiayaannya. Dalam menjalankan fungsinya, tugas manajer keuangan berkaitan langsung dengan keputusan pokok perusahaan dan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Materi selanjutnya yaitu keputusan investasi. Investasi diartikan sebagai penanaman modal perusahaan. Penanaman modal dengan dilakukan pada aktiva real ataupun aktiva finansial. Aktiva real merupakan aktiva yang bersifat fisik atau dapat dilihat secara jelas secara fisik, misalnya persediaan gedung, tanah, dan bangunan, sedangkan aktiva finansial merupakan aktiva berupa surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Aktiva-aktiva yang dimiliki perusahaan akan digunakan dalam operasinya untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemampuan perusahaan mengelola aktiva tersebut sangat menentukan kemampuan perusahaan memperoleh laba yang diinginkan. Pengambilan keputusan yang keliru dalam investasi tersebut berakibat terganggunya pencapaian tujuan perusahaan. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang paling penting di antara ketiga keputusan di ketiga bidang tersebut. Keputusan investasi berkenan dengan unsur-unsur neraca yang berada di sisi aktiva. Keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan akan mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasifa. Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal. Yang pertama, keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. Sumber daya yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Yang kedua, penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut struktur modal yang optimum. Struktur modal optimum merupakan perimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri dengan modal rata-rata minimal. Selanjutnya, keputusan pengelolaan aktiva. Kita sering mendengar suatu ungkapan yang berbunyi, lebih mudah membangun daripada memelihara. Ungkapan ini hampir berlaku bagi semua orang yang memiliki suatu aset ataupun aktiva. Apabila aset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka
aset-aset tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien. Manajer keuangan bersama manajer-manajer lain di perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari aset. Manajer keuangan yang konservatif akan mengalokasikan dananya sesuai dengan jangka waktu aset yang didanai. Misalnya, aktiva lancar akan didanai dari hutang lancar yang jangka waktunya lebih panjang dari usia aktiva lancar dan sebagai hutang jangka panjang. Selanjutnya, ada perkembangan teori keuangan. Yang pertama, ada teori pasar modal efisien. Kedua, teori struktur modal. Ketiga, teori dividen. Yang keempat, teori diskonto aliran kas. Yang ketiga, teori agen. Selanjutnya, teori informasi asimetrik. Ada teori portofolio dan yang terakhir, teori opsi. Di dalam gambar ini ada yang namanya kegiatan utama manajer keuangan. Coba diperhatikan gambar yang ada di sini. Nah, keterangan dari gambar di atas yang pertama, kas diperoleh dengan menjual aset keuangan kepada pemodal atau investor. Kas yang diperoleh diinvestasikan untuk operasi perusahaan. Operasi perusahaan menghasilkan aliran kas yang lebih besar dari kas yang diinvestasikan. Keempat, ada kas investasi kembali atau investor. Ada dikembalikan kepada pemodal. Selanjutnya, masuk tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan manajemen fungsi keuangan yang terdiri atas keputusan investasi, pendanaan, dan keputusan pengelolaan aset. Manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham yang diukur dari harga saham perusahaan. Harga saham perusahaan merupakan refleksi dari keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan aset. Memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau memaksimumkan nilai perusahaan, bukan memaksimumkan profit. Memaksimumkan profit berarti mengabaikan tanggung jawab sosial, mengabaikan risiko, dan berorientasi jangka pendek. Memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau nilai perusahaan. Yang pertama berarti memaksimumkan nilai sekarang atau present value yaitu semua keuntungan di masa datang yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Kedua berarti lebih menekankan pada aliran hasil bukan sekedar laba bersih dalam pengertian akuntansi. Tujuan memaksimumkan nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham adalah secara konseptual jelas sebagai pedoman di dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor risiko. Dalam mencapai tujuan tersebut, manajemen keuangan harus dapat menyeimbangkan kepentingan pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Selanjutnya, ada yang namanya tahap dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki 3 tahapan penting, yaitu
tahap perencanaan atau peramalan keuangan. Kedua, tahap pelaksanaan atau perencanaan keuangan dan penganggaran. Ketiga, tahap penelitian atau fungsi anggaran. Sumber dana perusahaan. Ada dua sumber. Yang pertama, sumber eksternal. Sumber eksternal yaitu bersumber dari hutang atau jangka pendek dan panjang. Kedua, modal sendiri berupa saham. Sumber internalnya juga ada dua. Yang pertama, laba tidak dibagi atau laba ditahan. Kedua, depresiasi atau penyusutan. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam prakteknya merupakan aktivitas yang dilakukan dan muncul dalam rangka untuk menyehatkan keuangan perusahaan atau organisasi. Maka dari itu, dalam membuat sebuah sistem manajemen keuangan, kita membutuhkan prinsip-prinsip ini yang menjadi dasarnya. Di antaranya ada konsistensi, akuntabilitas, transparansi, kelangsungan hidup, integritas, pengelolaan, dan standar akuntansi. Prinsip akuntabilitas yaitu dalam teori akuntansi, prinsip ini merupakan suatu kewajiban hukum serta moral ketika dalam memberikan penjelasan tentang sebuah opini audit untuk setiap penggunaan dana serta tanggung jawab yang sudah diberikan. Maka dari itu, untuk setiap masing-masing individu maupun perusahaan harus bisa menjelaskan secara rinci mengenai tentang penggunaan dan hal-hal yang berkaitan dengan dana tersebut. Prinsip kelangsungan hidup yaitu salah satu cara dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup Maksud dari prinsip ini ialah salah satu cara dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup keuangan di perusahaan yaitu dengan melakukan penyesuaian antara sistem pembayaran biaya operasi dengan dana yang tersedia. Ketiga, prinsip konsisten. Ketika dalam mengelola keuangan perusahaan, hendaknya dilakukan secara bijak, konsisten, serta tidak berubah-ubah. Apabila terjadi sebuah perubahan, itu juga harus disertai alasan yang jelas dan tepat. Yang tentang prinsip transparansi yaitu adanya keterbukaan dari pihak manajemen kepada pemakai informasi akuntansi dalam memberikan informasi mengenai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya sebuah kesalahpahaman atau manipulasi di masa depan. Prinsip standar akuntansi. Konsep dasar akuntansi yang ingin diterapkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan harus sesuai dengan prinsip serta standar akuntansi yang berlaku secara umum. Prinsip integritas. Bagi setiap individu maupun organisasi harus memiliki integritas yang tinggi ketika ingin menjalankan sebuah operasional perusahaannya. Hal ini terbukti ketika perusahaan mampu membuat laporan keuangan dengan lengkap dan akurat. Nah, untuk konsep dasar manajemen keuangan di video kali ini tidak ada catatannya, namun akan saya jelaskan yaitu konsep dasar manajemen keuangan. Yang pertama ada namanya net income. Konsep dasar manajemen keuangan yang perlu pertama adalah pendapatan bersih. Artinya, pendapatan suatu organisasi yang dikurangi harga pokok penjualan, pengeluaran,
depresiasi, amortisasi, bunga, dan pajak. Pendapatan bersih sangat berguna bagi investor untuk menilai seberapa banyak pendapatan yang melebihi pengeluaran organisasi. Biasanya, nilai yang muncul pada laporan laba rugi perusahaan dan juga menjadi indikator profitabilitas perusahaan. Apabila pendapatan bersih menunjukkan angka yang tinggi dibanding dengan perusahaan pesaing, maka dikatakan kondisi perusahaan semakin baik. Yang kedua, tingkat likuiditas. Konsep dasar manajemen keuangan selanjutnya likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Secara umum, likuiditas adalah daya atau kemampuan suatu perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dan hutang yang dimiliki. Salah satu contoh hutang jangka pendek yang dimiliki perusahaan seperti pajak, hutang usaha, dividen, dan beberapa jenis lainnya. Bagi setiap perusahaan memiliki level likuiditas yang berbeda yang bisa digambarkan dengan angka, yang mana digunakan untuk menggambarkan level likuiditas yang dimiliki sebuah perusahaan adalah sebuah rasio. Namun, apabila tingginya likuiditas merupakan pertanda bahwa sebuah perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam melakukan kegiatan operasional. Adapun manfaat konsep dasar keuangan likuiditas bagi perusahaan adalah yang pertama, sebagai alat mengantisipasi adanya kebutuhan dana mendesak yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Yang kedua, akan memudahkan nasabah yang hendak melakukan peminjaman dan penarikan dana. Yang ketiga, bisa menjadi tolak ukur tingkat fleksibilitas perusahaan dalam mendapatkan investor atau usaha lain yang menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya, ada alokasi aset dan diverifikasi. Keduanya memiliki aspek pengelolaan risiko yang saling berkaitan, yaitu dalam alokasi aset biasanya terjadi risiko kesalahan. Nah, risiko ini biasa berkurang dengan melakukan diversifikasi jenis investasi. Misalnya, dengan membaginya di beberapa jenis kelas aset yang berbeda. Kegiatan alokasi aset bisa diartikan sebagai tempat di mana kita akan menyimpan uang tergantung pada kebutuhan individu maupun perusahaan yang dimiliki, bisa dengan membeli rumah, tanah, atau apapun. Konsep bear market. Konsep bear market ini biasanya digunakan untuk memberikan info periode penurunan harga surat berharga, misalnya ketika harga sebesar 20% atau lebih. Adanya bear market pada saham disebabkan ketika investor menjual saham dan biasanya digunakan untuk mengantisipasi memburuknya kondisi ekonomi dan penurunan keuntungan. Konsep selanjutnya yaitu melakukan toleransi atau risiko. Setiap perusahaan yang ingin berinvestasi pasti memiliki rentang toleransi dalam risiko yang harus dihadapinya. Pengertian toleransi risiko yang dimaksud adalah suatu ukuran dari tingkat ketidakpastian yang diterima oleh seorang investor atau pengusaha berkaitan perubahan negatif terhadap bisnis atau aset. Namun, ada beberapa penilaian tentang toleransi risiko bagi seorang pebisnis, seperti survei atau kuesioner terkait risiko investasi. Ada baiknya
mungkin harus melakukan peninjauan kembali imbal hasil berbagai kelas aset. Sebab hal ini dilakukan agar mendapat masukan atau ide tentang seberapa besar uang yang rela dikorbankan atau berpotensi untuk rugi apabila investasi mengalami tahun-tahun buruk. Valuation Pool adalah usaha pemegang saham untuk menjaga agar perusahaan tidak diambil oleh perusahaan lain. Baiklah, sekian penjelasan dari materi konsep dasar manajemen keuangan. Sekian, saya ucapkan terima kasih.